Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Omah Zikir. Kami akan selalu hadir bagi pemirsa untuk mengungkap tentang kisah nyata, misteri, hipnoterapi, spiritualitas, serta rekreasi. Video ini diambil dari sebuah cerita pendek yang berlatar belakang dengan kisah nyata. Jenazah Pak D disurati malaikat. Desa itu letaknya ada di lereng Gunung Sindoro, sebelah timur. Sebuah tempat yang nyaman dan sejuk. Polusi udara yang disebabkan oleh asap knalpot dan asap cerobong pabrik tidak ada di tempat ini. Udara sangat segar di pagi hari. Hamparan pepohonan tampak menghijau. Hutan di punggung Gunung Sindoro subur menghijau. Meskipun rumah penduduk di sekitar situ tak begitu padat, namun kerukunan masyarakatnya begitu erat, didasari semangat gotong royong yang tinggi. Persaudaraan antar tetangga selalu menyuguhkan keramahan. Di daerah yang sejuk itu, aku punya seorang saudara, Pak D Harjo Sumarto. Dulu Pak D pernah menjabat sebagai sekretaris desa, jadi kami lebih akrabnya memanggil beliau dengan Pak D Carik. Semasa kecilku aku mengenal Pak D sudah cukup sepuh. Gurat-gurat usia tergambar jelas pada wajahnya. Namun satu hal yang terkesan sangat mendalam tersimpan jelas dalam memori ingatanku adalah wajah Pak D Carik begitu tenang. Ada kedamaian di kedalaman pribadinya. Pak D tak pernah mengeluh. Wajahnya yang damai tak menyiratkan sedikit pun kemarahan. Wajah itu adalah pancaran dari jiwanya. Ya, satu hal yang selalu kuingat dari Pak D adalah sikap dermawannya. Aku masih teringat setiap kali aku bersama keluargaku datang ke tempat Pak D, selalu beliau memberikan uang pada anak-anak. Tentu saja dalam jumlah yang cukup besar buat ukuran anak kecil. Semakin jauh kami mengenal siapa sebenarnya Pak D Carik, maka kami semakin banyak menemukan kenyataan yang sangat mencengangkan. Ternyata Pak D tidak memiliki hubungan pertalian darah dengan keluargaku. Ceritanya panjang, namun dalam cerpen ini akan kami ceritakan sampai tuntas. Pada masa itu rakyat sipil ikut berperang melawan penjajah Belanda. Saat itu Tentara Nasional Indonesia atau TNI belum terbentuk. Yang ada hanyalah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Para pejuang yang sangat minim dalam pendidikan militer, namun hanya berbekal keberanian, semangat, dan tekad rakyat melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Rakyat membentuk laskar-laskar dan bergabung dengan pejuang lainnya yang telah mendapatkan pendidikan militer walaupun sangat minim, melakukan perang gerilya walau berbekal senjata seadanya dan tidak berimbang sama sekali dengan persenjataan penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai bumi pertiwi kita setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Peperangan rakyat itulah yang akan membuka mata dunia bahwa Indonesia masih memiliki eksistensi sebagai negara yang baru saja diproklamirkan. Hutan dan pegunungan adalah markas dari rakyat yang melakukan perang gerilya. Pada masa perang gerilya itulah Pak D kenal dengan bapakku. Pak D sebagai tuan rumah yang menampung para pejuang yang berasal dari daerah pesisir. Rakyat saling memberikan dukungan, baik makanan,
harta benda maupun nyawa, agar penjajah bisa diusir dari bumi pertiwi kita tercinta. Hari itu para pejuang mendengar kabar bahwa rumah Pak D yang sudah sekian lama dijadikan markas para pejuang rakyat akan dibom oleh Belanda lewat udara. Rupanya aktivitas di daerah itu sudah tercium oleh pihak musuh yang mulai kewalahan oleh perlawanan rakyat. Merdeka atau mati adalah semboyan anak bangsa ini ketika itu. Tak ada pilihan lain bagi para pejuang selain mengosongkan semua markas yang biasa digunakan untuk berkumpul, mengatur strategi, menyiapkan perbekalan makanan, juga menyebar informasi serta perintah dari atasan perang gerilya. Kosongkan markas dan kembali lagi ke hutan. Ketika itu bapakku yang menjemput anak Pak D satu-satunya, serta membawa anjing yang menjadi peliharaan Pak D. Penduduk sekitar sebagian besar juga telah dievakuasi untuk berkumpul di hutan sampai beberapa saat lamanya demi keamanan. Ternyata informasi dari para pejuang itu memang benar adanya. Rencana Belanda untuk membombardir markas-markas pejuang benar-benar dilakukan. Keesokan harinya terdengar suara berderu mesin melintasi di langit. Pesawat-pesawat perang Belanda terbang rendah untuk menjatuhkan bom ke beberapa titik. Salah satunya adalah rumah Pak D yang telah kosong. Menyelami kepribadian Pak D ibarat masuk ke dalam air yang sangat jernih. Seorang pejuang yang dermawan, senantiasa menghargai orang lain dan berusaha memanusiakan manusia. Ternyata pada anak, terutama pada anak kecil, Pak D adalah seorang yang murah hati. Jika bertemu dengan Pak D, hampir bisa dipastikan kalau akan diberi uang oleh beliau. Setelah aku menjelang lulus SMA, barulah aku mengenal siapa sebenarnya Pak D. Ternyata beliau adalah seorang spiritualis. Dalam kesehariannya Pak D selalu menjaga keselarasan batinnya, yaitu dengan cara menyatukan pikiran, perasaan, dan ucapan. Tiap ucapan tak boleh bertentangan dengan perasaan dan apa yang dipikirkannya. Tak ada itu akal-akalan untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Menipu adalah sesuatu yang sangat terlarang. Hati selalu terkotori oleh keinginan yang munculnya dari pikiran. Tiap detik orang seperti Pak D selalu berperang dengan dirinya sendiri, yaitu membuang perasaan iri pada orang lain, perasaan dengki, sikap musuhi yang ditimbulkan oleh egoisme pribadi. Hanya orang yang jujur dan berhati bersih yang akan bisa mengenali Tuhan, kata Pak D ketika itu. Aku yang mulai tumbuh dewasa semakin tertarik oleh ajaran-ajaran hidupnya Pak D. Terpesona oleh kemuliaan dan hati serta kepribadiannya. Diam-diam hubunganku dengan Pak D semakin erat secara pribadi. Tapi ada satu tanya yang tersimpan dalam benakku. Satu pertanyaan yang sebenarnya muncul karena ketidaktahuanku. Sejujurnya orang seperti aku masih sangat awam untuk mengerti soal agama, soal Tuhan yang Maha Esa, dan soal laku spiritualitas untuk berjalan di jalur Tuhan. Sehingga aku masih merasa penting untuk bertanya,
apa sih sebenarnya agama Pak D? Atau karena aku masih beranggapan bahwa orang mulia adalah produk dari satu agama tertentu, tidak mau membalikkan logika bahwa agama yang baik itu akan mencetak pengikutnya menjadi sebuah pribadi yang mulia. Nun sewu Pak D, kalau boleh saya bertanya, sebenarnya agama Pak D itu apa sih? Akhirnya kesampaian juga aku menanyakan unek-unek itu. Tapi setelah melontarkan pertanyaan itu, ada sesal yang terasa menusuk di relung hati. Betapa gobloknya diriku. Kenapa harus bertanya begitu? Bukankah orang beragama itu bertujuan untuk membentuk akhlak yang mulia? Melihat kemuliaan pribadi Pak D, apakah masih perlu menanyakan apa agamanya? Sementara orang yang menokohkan dirinya sebagai pemuka agama, kelakuannya justru sangat tidak pantas dijadikan sebagai panutan, menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, menjadikan agama sebagai alat politik untuk mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat. Dengan hati dak-dikduk tak menentu, aku menunggu jawaban dari Pak D. Sempat juga merasa was-was Pak D akan tersinggung dengan pertanyaanku itu. Tapi ternyata yang terjadi justru di luar dugaan. Pak D santai sekali menanggapi pertanyaanku itu. Agama dalam istilah kita sebagai orang Jawi adalah ageman atau pakaian, baju. Tandas Pak D serius. Tujuan dari orang memeluk suatu agama adalah untuk membentuk akhlak yang terpuji. Ya, 100% saya setuju dengan wawasan Pak D itu. Beliau juga menambahkan, dengan agama seseorang harus bisa mendekatkan dirinya pada Sang Pencipta dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidup. Itulah prinsip spiritualitas yang sesungguhnya. Sementara kalau kita belajar untuk mengenal Tuhan saja bukanlah persoalan yang mudah. Bagiku Pak D adalah salah satu sosok yang kuidolakan. Orang yang kenyang menjalani kehidupan. Walau akhirnya aku mengetahui bahwa Pak D adalah seorang penghayat kepercayaan, ajaran kawruh, dan ritual yang dijalankan Pak D dalam keseharian tidak diakui oleh negara sebagai suatu agama. Padahal dengan kelakuannya itu, Pak D telah berhasil mencetak kepribadian yang berbudi pekerti luhur. Tampaknya aku harus memiliki pemahaman yang lebih luas lagi untuk mengerti kenyataan yang sesungguhnya. Agama mayoritas yang menelurkan aturan kehidupan beragama di negara ini justru terpapar radikalisme, menganggap orang yang berbeda paham kafir, kotor, dan tidak layak. Apakah ada agama yang menyebarkan kebencian demi kepentingan politik, atau cuma ulah segelintir oknum saja yang justru dengan sikap radikalnya itu mengotori kemuliaan agamanya? Aku masih teringat ngendikan Pak D yang ingin memberikan buku-bukunya kepadaku, juga mengajariku untuk meraih kesucian jiwa dengan ritual yang dijalani selama ini. Tapi ketika aku semakin tumbuh dewasa dan sibuk dengan kegiatanku sendiri, aku pun jarang sekali bertemu dengan Pak D. Hari berganti, bulan demi bulan terlewati, tahun demi tahun pun terlampaui. Kabar yang kudengar tentang Pak D dan keluarganya pun
kuperoleh dari orang lain. Konon anak laki-laki Pak D satu-satunya telah memiliki 3 orang anak, dan anak Pak D itu memilih jalan untuk memeluk agama Kristen. Tentu hal itu bukanlah suatu kejadian yang aneh, sebab Pak D memberikan pilihan sebebas-bebasnya pada sang anak untuk berjalan sesuai dengan kata hatinya, termasuk memberi kebebasan pada anaknya untuk memeluk agama tertentu, toh dengan agama itu untuk menuntun seseorang menjadi seorang yang berkepribadian luhur. Tapi Pak D sendiri memiliki jalan untuk menjadi seorang muslim. Aku bisa membayangkan bahwa pilihan yang berbeda antara anak dan bapak itu tidak akan mempengaruhi sikap Pak D yang sangat toleransi dan tetap bisa menghargai perbedaan dengan hati yang bersih. Satu masalah yang kudengar adalah kisah nyata ini. Pada awalnya anak Pak D tidak mempermasalahkan keputusan bapaknya yang menjadi muslim. Pak D dan anak tunggalnya memang sama-sama dermawannya. Ketika Pak D mewakafkan tanahnya untuk bangunan musola, anaknya juga tidak mempermasalahkan. Ketika tanah yang lain diwakafkan untuk sekolahan juga tidak masalah. Tapi ketika Pak D sudah mulai sakit dan Pak D berpamitan karena Pak D tahu persis kapan ajal akan menjemput. Menurut Pak D, seorang yang sudah bisa mengenali dirinya sendiri, orang itu akan tahu persis kapan ajal akan menjemputnya. Ketika Pak D sudah sakit cukup parah dan tidak bisa apa-apa, itulah anak tidak bisa apa-apa. Saat itulah anak tunggalnya ingin memasukkan Pak D menjadi pengikut Kristen. Bahkan upacara pemakaman pun akan dilangsungkan secara Kristiani. Tak seorang pun yang merasa berhak untuk protes pada keputusan anak tunggalnya Pak D itu. Anak tunggal Pak D itu adalah pewaris satu-satunya. Tibalah saatnya Pak D dipanggil untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Jenazah Pak D tidak langsung dimakamkan seperti yang direncanakan semula. Dari awal sampai akhir, upacara pemakaman dilakukan secara Kristen. Padahal apabila ada jenazah seorang muslim tidak disolatkan, seluruh daerah itu akan menanggung dosa. Menyolatkan jenazah seorang muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Malam itu Mas Tirto seorang diri menunggu jenazah Pak D yang besok akan dimakamkan. Malam itu suasananya terasa berbeda dengan hari-hari biasanya. Sunyi, senyap, disertai udara dingin yang terasa menusuk tulang. Mas Tirto pun duduk dengan terkantuk-kantuk. Hingga pada suatu ketika, entah dari mana datangnya, ada seorang pemuda tampan, usianya sekitar 25 tahun, datang dengan naik becak. "Jenazah ini belum disolatkan ya?" tanya pemuda itu dengan tatapan tajam ke mata Mas Tirto. Bla 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 bla. Mas Tirto berusaha untuk menjelaskan, tapi sedikit pun tak digubris oleh pemuda tampan itu. "Sana ambil air wudhu dan kita sholat bersama," ucap pemuda itu berwibawa. Bagi terhipnotis, Mas Tirto segera mengambil air wudhu. Air yang sangat dingin tidak dipedulikannya sama sekali. Kemudian pemuda tampan itu bertindak sebagai imam dan Mas Tirto sebagai makmum.
Tapi aneh, aneh sekali. Setelah salam, pemuda tadi menghilang entah kemana. Mas Tirto jadi merinding di sekujur tubuh. Kemudian ia pun segera menyadari kalau di tempat itu tidak ada becak. Siapakah pemuda tampan itu? Malaikatkah? Atau Nabiullah Khidir alaihissalam? Nabiullah Khidir alaihissalam yang menyamar. Mas Tirto tidak menyadari bahwa ia yang tadi menjadi makmum sholat jenazah Pak D telah menggugurkan kewajiban orang di daerah itu untuk mensolatkan jenazah Pak D yang muslim tulen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.